Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan ke-8, yaitu tentang pengenalan sensor LDR sebagai input digital pada microcontroller AT89S51. Kemudian yang kedua adalah pemakaian aktuator untuk memengaruhi kontrol fisik pada sebuah sistem yang tertanam. Aktuator yang kita pakai di percobaan 8 di sini adalah motor DC dan sensornya yaitu sebagai LDR untuk kontrol fisik dari sebuah sistem yang tertanam dengan AT89S51. Jadi komponen yang kita pakai itu kan adalah LDR ya, atau Light Dependent Resistor, yang merupakan suatu jenis resistor yang dapat mengalami perubahan resistansinya apabila mengalami perubahan penerimaan cahaya. Jadi perubahan resistansinya itu bergantung pada cahaya yang didapat pada LDR. Semakin besar cahaya yang masuk ke LDR, otomatis resistansinya akan semakin kecil. Dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya langsung aja kita masuk ke modul 1, yaitu mengenai LDR dan input digital. Di sini di modul pada skematik dapat dilihat terdapat AT89C51, kemudian ada motor driver L293D, ada 2 motor DC, dan juga 2 sensor LDR, di mana masing-masing tersambung oleh resistor 10K, dan terdapat rangkaian voltage divider di sini yang outputnya itu mengarah ke input 1 dan juga input 2. Input 1 dan input 2 mengarah ke P0.0 pada input 1 dan juga P0.1 masuk ke inputan kedua. Langsung saja, nanti sebelum kita masuk ke Proteusnya, jadi di sini kita diminta untuk mencatat hasil keluaran tegangan pada sensor LDR. Maka dari itu, pada rangkaian skematik terdapat yang namanya DC voltmeter di sini. Jadi fungsinya untuk mengukur output tegangan dari rangkaian pembagi tegangan yang tersusun oleh LDR dan juga resistor 10K. Jadi pada saat kondisinya terang sekali, inputannya berapa, kemudian pada saat terang itu tegangannya berapa, masing-masing input 1 input 2, dan pada saat gelap masing-masing berapa. Langsung saja kita ke Proteusnya. Di sini sudah saya rangkai sesuai dengan skematik. Ada Nikonnya, ada motor DC, ada motor driver, kemudian ada LDR 2 di sini, dan ini adalah voltage meternya atau DC voltmeter. Langsung saja saya run di sini program di Proteusnya. Nah, di sini terlihat LDR warnanya ini kan agak abu-abu. Nah, di sini pada saat senternya itu dijauhkan, otomatis dia tidak mendapatkan cahaya. Jadi pada saat tidak mendapatkan cahaya, tegangan output di rangkaian pembagi tegangan atau di outputnya ini itu adalah sekitar 4,27 volt. Jadi dalam keadaan gelap itu adalah 4,27. Jadi diisi di sini gelapnya berapa, terang sekali berapa. Gelap sekali berapa, gelap berapa, terang berapa, dan terang sekali berapa. Nah, kemudian akan coba saya dekatkan perlahan. Nah, di sini adalah kondisi pada saat gelap. Masih sedikit cahaya yang masuk. Itu nilainya sekitar 4,17. Sama di sini juga 4,17. Saya dekatkan lagi di sini 4,05. ,75. Di sini 3,3. Sudah mendapatkan cahaya beberapa di sini. Sudah mulai terang. 2,73. Nah, di sini kondisinya outputnya masih bernilai merah, artinya dia masih bernilai high. Sehingga outputan yang masuk ke P0.0 dan juga P0.1 di sini warnanya masih merah karena dia masih bernilai high. Pada saat dia sudah mencapai ambang batasnya di sini,
Ini peralihan, warnanya abu-abu, jadi peralihan dari merah ke biru, dari high ke low. Pada saat terang dia warnanya sekitar ini 1,76. Nah, di sini sudah mencapai terang sekali, yaitu kondisinya sekitar 0,64. Dan dia sudah bernilai biru di sini ya, udah bukan merah lagi, artinya dia sudah mendapatkan nilai low. Nilai low-nya paling akhir adalah ketika LDR mendapatkan cahaya maksimal, yaitu sekitar 0,64 volt. Ya, setelah itu lanjut, setelah kita mengisi tegangannya, langsung lanjut ke program. Di sini ada program di mana terdapat 4 kondisi yang dapat menggerakkan motor DC dengan 4 kondisi yang tergantung pada sensor LDR-nya. Kita coba kopikan di sini. Seperti biasa pada ASM kita save terlebih dahulu. Formatnya .asm. Setelah itu kita boot atau F9 jangan lupa. Nah, setelah terdapat no error, kita bisa langsung mengupload ke Proteusnya. Sekarang kita coba di sini lihat hasil outputnya seperti apa. Pada saat LDR dalam keadaan gelap di sini, atau di inputan P0, karena LDR ini kan dia masuknya ke P0, otomatis kita melihatnya dari sisi P0-nya, port P0-nya ketika dia bernilai FF kan. Di sini kan satu semua. Jadi ketika merah semua itu berarti FF, karena dibagi 2 8 bit kan, berarti dia FF 111 sampai P0.7. Jadi nilai P0-nya itu sama dengan FF, karena dari P0.7 ini dari bawah ya sampai P0.0 itu nilainya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, sedangkan pada port P2-nya, di P2-nya itu nilainya adalah 00. Karena dari P2.7 sampai P2.0 itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Perlu diperhatikan di sini yang masuk ke motor driver atau L293D, yaitu inputan 1, inputan 2, dan inputan 3, inputan 4, dia masuk ke pin 2 paling atas dan juga 2 paling bawah. Berarti dia masuknya ke yang ini, P2.0, P2.1, sama P2.6 dan juga P2.7. Begitu. Jadi yang tengah dia nggak berfungsi. Dia cuma dikendalikan oleh 2 pin paling atas dan juga 2 pin paling bawah. Nah, sekarang kita coba gimana hasil outputnya. Kita coba dekatkan LDR-nya. Jadi pada saat dia nggak dapat cahaya, ternyata motor DC-nya diam. Kenapa? Karena di sini nilainya masih 0 semua. Ketika didekatkan cahaya, motor akan bergerak counterclockwise atau ke kiri seperti itu. Nah, dia berhenti, masih 0. Ketika didekatkan,
dia bergerak ke kiri atau counterclockwise. Jika yang LDR kedua digerakkan, jadi dia akan berjalan kebalikannya, yaitu clockwise atau searah dengan jarum jam kanan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nih, di sini dilihat pada saat dia didekatkan, di sini dia bernilai pada saat LDR satunya satu mendapat cahaya di P0 nya yang atas, P0 nya itu nilainya adalah Fe, karena inputannya kan low, di sini masuk ke P0.0, jadi nilai yang P0.0 nya jadi warna biru. Sedangkan yang di P2 dia akan mempunyai nilai 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Dimana pada inputan 1, 2, dan 3, 4 itu mendapatkan nilai 0, 1 dan juga 0, 1. Di inputan 1-nya 1, di inputan 2-nya 0. Di sini inputan 3-nya 1, inputan 4-nya 0. Makanya dia berjalannya dari kanan ke kiri atau searah berlawanan dengan arah jarum jam atau counterclockwise. Ya. Dari 0 ke 1, berarti dia akan jalan ke sini. Begitu pula sebaliknya, ketika LDR 2 didekatkan atau terkena cahaya, yang LDR 1-nya dia nggak terkena cahaya, nah, maka dia akan bergerak kan dari 0, 1, berarti dia dari kiri ke kanan, dari 3 ke 6, atau dari 11 ke 14 gitu. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh dari codingannya di sini. Dimana codingannya kan di sini ada 4 kondisi. Jadi ketika si P0-nya mendapatkan nilai dari A atau yang di-compare di sini, kan kondisi awalnya FF di sini kan, otomatis 1 semua di sini, nilainya 1 semua. Nah, kemudian di sini di-compare kan kondisi 1. Apakah nilai A-nya itu FF? Sedangkan A itu mengarah ke P0 inputannya di sini. Kalau misalkan dia nilai A-nya itu atau P0-nya itu FF, otomatis dia akan turun ke bawah. Berarti dia akan memberikan nilai P2 itu 0 semua. Nih, ketika FF berarti kan ketika 1 semua nih. Ketika 1 semua berarti ini. Nah, ketika P0-nya 1 semua, itu ketika 1 semua, maka port P2-nya itu akan diberikan nilai 00. Sama kayak yang ini tadi. Nah, makanya motornya berhenti gitu kan. Jadi di sini dia motor berhenti. Nah, ketika nggak sama dengan FF atau nilai P0-nya dia bukan FF gitu kan, dia akan masuk ke kondisi 2, akan dicek lagi di sini. Contohnya ketika LDR-nya dikenakan cahaya seperti ini. Nah, dia akan nilainya jadi FE di sini kan. Ketika nilainya FE, maka dia akan membaca di kondisi 2. Nah, ternyata nilai A-nya sama dengan FE. Maka kondisi 3-nya, maka P2-nya akan bernilai 41 seperti itu. Ini kan 41 nih. Dia akan bergerak counterclockwise gitu. Sama ketika dia mendapatkan nilai FD. Berarti ini adalah motor bergerak CCW atau counterclockwise. FD itu kan berarti ketika motor DC-nya bergerak counterclockwise atau ketika LDR 2-nya didekatkan oleh cahaya. Nah, ketika seperti ini, nah, nilai di P0-nya itu adalah FD, dan nilai di P2-nya itu adalah 82. Ketika si P0-nya mendapatkan nilai FC, atau dua-duanya dikenakan cahaya, nah seperti ini,
maka motor DC akan berhenti kembali, karena di sini P2-nya dimasukkan nilai yang 00 seperti itu. Apabila tidak ada kondisi yang berlaku di sini, maka akan balik ke start. Dia akan melakukan looping terus-menerus. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba program selanjutnya di sini. Nah, ini ntar diisi. Jadi pada LDR1 dengan LDR2 kondisinya seperti apa, motor 1 diisi, motor satunya seperti apa, motor 2 seperti apa. Dan voltnya juga bisa diulang nanti videonya, dilihat voltnya berapa pada saat logikanya 0, pada saat logikanya 1, kondisi LDR-nya terkena cahaya atau tidak, tegangannya berapa, seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan percobaan ke-8. Silahkan dicoba sendiri untuk percobaan mandirinya. Terima kasih.